Panji mah cuman jago jualan doang aja. Ya, gak usah ditonton, gak lucu dia. Di New York, I am gembel nobody. I am just a stupid idiot. Jadi kita buka pertanyaan dari netizen juga. Ya. Kita pilih 3. Ini suruh ini ya, kasih pilihan 2 biji. Bukan. Beda lagi. Oh, beda lagi. Ya. Okay. Ya baik. Untuk yang pertama ada dari @jaka_saputradewa. Jujur bang, berapa fee stand up terbesar lo? Gue tuh suka malas nyebut angka. Soalnya nanti pembicaranya di angka. Lo kebayang gak? Kalau misalnya gue sebut angkanya, kolom komentarnya pasti anjing si Panji dibayar sekian. Padahal yang kita omongin tuh bagus-bagus semuanya. Tapi semua akan berhenti ngomongin di angka. Jadi saya tidak akan sebut. Tapi yang pasti banyak aja. Hidup 3 bulan? Hidup siapa dulu? Kalau gembel hidup sih bisa seumur hidup tuh pakai itu duit. Oh dia makan cuma nasi kucing tiap hari sih dia bisa. Sampai dia beranak cucu. Dia tergantung. Ya, banyak. Banyak lah pokoknya. Okay. Banyak. Kaget lu kalau disebut angkanya. Iya. Oke, lanjut. Ke @iaa.ee. Gue gak tahu kenapa namanya gitu. Ngeblank kali dia. Nama gue siapa ya? Iya gitu. Bang Panji, di New York ada calo buat bikin surat-surat gak? Wah banyak. Oh gitu. Semua kejahatan-kejahatan di Indonesia emang belajarnya dari mana? Dari orang-orang bule ini. Semua yang jelek-jelek, semua yang buruk-buruk yang lu tahu ada di Indonesia adanya di sini. Calo mah banyak di sini. Banyak banget. New York itu kota hustle. Sehingga semua orang tuh nyari jalan untuk bukan cuma survive, tapi untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi semua yang kayak gitu-gitu tuh banyak lah pokoknya di New York. Nggak usah khawatir. Sama kayak di sini ya. Gue pernah bilang apa sama lu ya waktu itu gue bilang pokoknya New York tuh aneh banget. Ada banyak hal yang bagus, lebih bagus daripada Jakarta misalnya. Tapi ada banyak hal yang juga jauh lebih buruk dari Jakarta. Kadang-kadang gue mikir kok bisa gitu ya. Kok di satu sisi lu jauh lebih baik, tapi kok di sisi lain jauh lebih buruk. Tapi emang itu kenyataannya gitu. Karena banyaknya orang-orang dari seluruh dunia. Betul. Orang tuh pada tumplek ke satu kota mencoba untuk mengejar cita-cita. Sampai mereka ke New York mereka sadar ternyata bukan dia doang yang pengen ngejar cita-cita. Jadi sikut-sikutan beranteman. Jadi ya itulah yang terjadi. Oke, pertanyaan terakhir dari netizen @fadiltaufik_. Lebih ke curhat sih. Gue banting juga di handphone. Lu curhat jangan sama gue dong. Mamah Dedeh dong Anda. Gila lu. Jangan dong, jangan HP saya. Yaudah, kopi lu deh. I always knew deep down that I meant to be something bigger, but I'm just gini aja. Mungkin. Ya soalnya lu ngomong doang. Gue tuh paling kesel sama pemalas banyak mau. Itu istilahnya tuh. Pemalas banyak mau. Banyak banget di Indonesia. Pemalas banyak mau. Dia pengen sukses, tapi nggak mau melakukan apa yang dibutuhkan untuk sukses. Abis itu pintar. Ini jebakannya. Pintarnya tuh dipakai untuk ngeles. Gue sering banget ngeliat ini. Pinternya tuh dipakai untuk berdebat, memperdebatkan kenapa mereka nggak perlu melakukan kerja keras tersebut. Banyak banget orang ini. Kalau if you feel like you're destined to be something bigger, then act big, do big things. Because when you do big things, you fail big. Kan itu istilahnya kan swing big, miss big gitu. Kalau misalnya mau main baseball, ibaratnya main baseball aja lah ya. Sebenarnya kalau misalkan lu mau aman, di punt aja bolanya. Jadi bolanya datang terus nggak usah swing, lu gini aja gitu. Tapi ya lu gak akan home run, lu mesti lari buru-buru ke first base gitu. Gak usah susah-susah. Kalau mau home run lu mesti swingnya kayak orang gila. Tapi kalau lu swingnya kayak orang gila gak kena, malu karena tapak tolol, gitu kayak mulat gitu. Jadi ya swing big, miss big gitu. Kalau misalnya kena home run, kalau enggak tapak tolol. Tapi kalau misalnya lu gak kayak gitu, what do you expect? It's fair, if you wanna be successful, you work hard for it. Gak ada orang yang sukses terus kayak gitu gampang caranya gitu. Makanya gue selalu bilang uang banyak tuh jangan dijadikan target gitu. Targetnya, bang gimana caranya jadi kaya? Bukan, kaya itu kaya itu dampak dari lu melakukan sesuatu dengan sangat baik gitu. Apapun yang lakukan dengan sangat baik, jadinya duit banyak. Jadi kan pertanyaannya adalah apa kira-kira yang lu mau dan bisa lakukan dengan sangat baik? Karena nanti duitnya akan datang. Tapi kalau misalnya lu bilang tujuannya adalah kaya, jalan pintasnya banyak. Termasuk nyuri, korup, dan ngambil duit yang bukan hak lu gitu. Itu jalan pintas semuanya. Tapi kalau misalnya lu pengen sustain, bangun karir lu, lakuin sesuatu yang lu suka,
termasuk Anda nih, kampret-kampret yang kerja di Maple Media, lu bahagia nggak di sini? Jangan-jangan lu sebenarnya nggak bahagia di sini. Lu cari di mana lu bahagia, di mana tempat kerja, di mana lu pasti capek, lu pasti begadang, lu pasti lembur, tapi lu rela ngelakuin itu. Carilah pekerjaan yang capeknya bikin bahagia. Kalau nemu, itu akan membantu lu jalan panjang, dan jalan panjangnya itu memberi lu pengalaman. Pengalaman itu memberikan lu kemampuan yang lebih baik. Kemampuan yang lebih baik itu yang memberikan lu uang. Itu yang lu cari. Hubungi saya, Mario Teguh. Ngomong-ngomong itu, lu nyadar gak sih bahwa lo sangat bisa memotivasi orang lain? Jelas itu. Gue sebenarnya nggak suka dipanggil motivator, tapi job motivasi gue banyak banget nih. Gue juga bingung. Malah ada 1 tahun duit yang gue terima dari job speaking itu lebih gede daripada job stand up. Udah gila kali itu orang-orang yang ngasih gue job. Belakangan gue tahu manajer gue tuh ngejualnya gini. Dia mau bayar gue sebagai stand up comedian, budgetnya nggak masuk. Akhirnya jadinya budgetnya pembicara. Bangsat. Pantesan capek gue. Ngoceh mulu kerjanya tiap hari tiap tahun. Tapi kenapa lu gak mau jadi motivator? Karena motivator dan komedian itu tolak belakang. Motivator itu lu harus benar. Stand up comedy itu rumahnya salah. Nggak ada yang lucu dari benar. Lu diketawain karena cara pikir lu tuh ada yang salah gitu. Jadi apalagi komedian harus bisa menertawakan dirinya sendiri untuk lucu. Motivator tuh harus membuat dirinya kelihatan bagus untuk didengar. Jadi itu bertolak belakang. Nah, jadi gue khawatir aja terlalu banyak melakukan pekerjaan motivasi ini mengganggu gue di stand up. Sebenarnya sih itu poinnya. Oke. Main. Baik. This or that. Oke. Gue gak perlu jelasin? Gak perlu. Ya. Tapi sertai alasannya ya. Sertai alasan, oke. Siap. Siap. Pertama, Jakarta, New York. Jakarta. Oh masih? Jauh lebih menyenangkan, semua jauh lebih mudah. Gue gak harus mengkonvert Celsius ke Fahrenheit, gue mesti convert meter, kilometer ke miles. Gue gak mesti mengkonvert bahasa, semuanya serba mudah. Semua di sini gue dikenal, jadi ada privilege. Di sini kalau gue masuk restoran, nongol palanya ke restoran, ada meja nggak? Oh, Mas Panji, ada. Sebenarnya nggak ada itu. Kalau di dunia nggak ada kayak gitu. Itu. Kalau nongol? Enggak, kalau di dunia, excuse me, one table, get out of here, no place for you, who are you, gitu. Kalau di Jakarta tuh penuh gitu ya, bahkan orang, aduh maaf meja udah nggak ada, terus gue nongol, masih ada 1 meja, Mas Panji siap, Mas Panji siap, pergi Anda. Ada orang lagi makan diusir. Semua lebih menyenangkan, sebuah lebih nyaman, sebuah jauh lebih mudah di Jakarta. Jadi kalau misalnya disuruh milih, ya sebenarnya sih gue milihnya Jakarta. Tapi kan ini kan bukan tentang hidup mudah ya, tentang mencapai sesuatu. Berarti Jakarta is privilege for you? Yeah, it's so full of privilege buat saya. Di New York, I am gembel, nobody. I am just a stupid idiot. Lo tapi gak pernah takut kehilangan apa privilege yang udah pernah lo? Gue mah, kalau boleh jujur, seburuk-buruk yang terjadi di New York, ya udah balik lagi aja ke Jakarta, and then start again gitu. Cuman gue tuh tipikal orang yang nggak nyaman kalau misalkan nggak mendaki gitu, kayaknya ada yang salah sama hidup gue kayaknya. Kalau udah nggak ngedaki tuh kayak gue justru kayaknya gue salah deh, kayaknya harusnya gue capek gitu. Jadi gue nyari-nyari, ya gitu challenge baru. Oke. Jakarta. Selanjutnya film Mendadak Darurat, Partikelir. Aduh susah bener nih. Pertama-tama mendarat darurat, bukan mendadak, karena mendadak dangdut ya, mendadak dangdut. Aduh apa ya? Aduh susah banget. Susah itu. Karena Indonesia bilang mendarat darurat lebih bagus dari Partikelir. Tapi Partikelir itu lucu banget buat gue. Dan itu anak pertama ibaratnya ya. Lu pasti belum nonton dua-duanya ya? Belum. Gue mau nanya lu lebih suka, di sini juga pasti gak ada yang nonton ya. Film gue tuh bagus loh, gila lu semua. Lu nonton apa sih? Nontonnya Deddy Corbuzier mulu sih. Mendarat darurat ya gue. Karena kalau Partikelir adalah tempat gue belajar, maka sebenarnya karya gue sebagai sutradara yang sudah melewati proses belajar adalah Mendarat Darurat. Dan orang mungkin akan menilai, oh ya si Panji jauh lebih baik. Karena di Mendarat Darurat, semua tuh ada alasan. Kenapa gerak kameranya seperti ini ada alasannya. Kenapa dia track in, kenapa dia track out, kenapa dia pan ada alasannya. Kenapa warnanya seperti ini ada alasannya. Kenapa cahayanya seperti ini ada alasannya. Kenapa warna bajunya seperti ini ada alasannya. Lebih matang sebagai sutradara lah. Dan hasilnya juga banyak disukain orang gitu. Anda bisa tonton di Prime Video. Terima kasih. Reza Rahadian. Partikelir ada di Netflix dan Disney Plus. Tonton film saya lucu, kocak. Reza Rahadian, oke.
Tapi Deva Mahendra juga. Oke. Oke, selanjutnya Ya. Raditya Dika, Mhm. Ernest Prakasa. Raditya Dika. Terakhir kali ditanya itu jawabannya Ernest soalnya. Gue kalau kayak gini pasti ada pertanyaan itu, pasti. Saking pastinya gue bingung, akhirnya gue gonta-ganti aja. Sekarang jawabnya Radit, kemarin jawabnya Ernest, nanti gue jawabnya Radit, begitu terus. Oke. Waktu itu gue ditanya juga sama Helmi Yahya dan jawabannya sama. Kenapa? Karena sebelumnya saya jawabannya beda lagi. Itu dia. Aku cinta kedua sahabatku. Berarti Raditya Dika. Raditya Betul. Dika, Rian Adriandi. Rian Adriandi. Karena Raditya Dika udah sering saya sebut. Jadi Rian Adriandi idolaku. Ya. kalau soal stand up deh, Ya. Rian Adriandi, Raditya Dika. Rian Adriandi. Ya. Tapi itu kayaknya kami semua sih. Rian Adriandi itu Rian Adriandi waktu itu pernah bikin stand up comedy special. Setelah kami semua nonton, semua kemudian suram. Gimana caranya nandingin itu, buset bagus banget gitu. Gue mesti ngapain nih dalam karir kalau misalkan Rian bikin kayak gitu. Bagus banget Rian. Bagus banget. Untuk yang penasaran, itu judulnya From Tiny to Funny. Itu bisa ditonton di comika.id, tapi bubarannya itu kan dikerjakan di Usmar Ismail. Bubaran itu komika-komika itu pada bergumam, kita ngapain sih stand up? Kalau kita tahu kita nggak bisa ngejelasin seperti itu. Jadi sebenarnya lebih ke kami semua juga kagum sama Rian Adriandi. Dan lucunya dia sekarang lagi ninggalin stand up. Iya. Karena lagi fokus di animasi dan dia punya IP Domikado kan yang kayak Muppet gitu untuk anak. Gitu. Oke. Kalau berarti kalau stand up, Panji Rian. Rian lah, Rian lebih lucu. Panji mah cuman jago jualan doang aja. Ya, nggak usah ditonton, nggak lucu dia. Ya, tetap Rian Adriandi kalau dari sisi stand up lah. Menurut gue aneh, kalau gue bandingin sama Rian terus gue lebih suka diri gue sendiri, nggak bisa ketawa dong gue. Tetap Rian. Rian punya beat bagus banget. Beat favorit gue adalah Batman nyari parkir. Lo mesti cari tuh. Oke, Batman cari parkir. Beatnya Rian Adriandi bagus banget. Jadi bayangin Batman dengan persona seperti itu, tapi gerakannya gerakan cari parkir. Lucu banget, lucu banget. Ah, lo mesti cari. Oke. Brilian dia tuh. Rian Adriandi. Batman cari parkir. Lanjut ya. Komunitas pencinta musang, komunitas pencinta kucing. Lu harus pilih. Karena yang berkasus sama yang pecinta kucing, jadi aku pilih pecinta kucing. Karena aku sayang kucing, aku tidak benci. Kalau pecinta musang kocak Anda. Kocak, tapi kalau saya pecinta kucing, saya tidak ada masalah. Iya. Gua sama kucing akrab beneran deh. Kucing juga gak masalah sama gue. Pecinta kucing aja yang sebelah sama gue. Kucing tuh tinggal di rumah gue tahu, dia yang di Rawamangun. Absurd ya Kak. Hah? Agak absurd ya keadaan lo disomasi oleh. Betul. Betul harus gue akuin. Tapi gue juga kaget sih. Gue tuh ngomongin banyak loh. Politisi, ormas. Tiba-tiba yang paling rame tuh pecinta kucing. Setelah gue pikir, oh ternyata semuanya tuh yang ormas, yang ini semua tuh pecinta kucing gitu. Jadi semuanya bergabung melawan gue. Kelar hidup gue. Tapi aku cinta kucing. Termasuk kucing toko yang manggil rezeki. Itu Oke. cintaku. Tapi agak absurd juga kok ada komunitas pencinta musang, gue juga tahu dari lo sih. Hati-hati nanti disomasin lo sama pecinta musang lo. Nonton lo mereka, parah nih. Bro, kirim surat somasi Anda ke Alsut. Cukup Panji saja. Iya, nggak udah dia juga aja. Dia satu perusahaan yang mau bohir-bohirnya. Selanjutnya, tadi udah sempat lo singgung. Kalau lo milih mana? Netflix stand up special atau stand up di Madison Square Garden? Kayaknya sih Madison Square Garden. Karena, itu pilihan. Iya. Karena ketika gue manggung di Madison Square Garden, pasti jadi Netflix special juga sih. Tapi di sisi lain karena kalau disebut dua, yang kelihatannya bayangan gue lebih membahagiakan tuh di Madison Square Garden karena gue a performer by heart gitu. Jadi gue pasti seneng manggung di Madison Square Garden. Terus gue pernah nonton Louis C.K. di Madison Square Garden. Jadi gue bahagia lah kalau punya kesempatan itu. Jadi sebagai pemanggung mungkin itu tempatnya. Walaupun gue gak kebayang sih menghibur orang sebanyak itu. Tapi ya namanya juga ngayal ya kan. Gak usah terlalu teknis dong. Iya aja dulu gitu. Oke, tadi berarti stand up di Madison Square Garden. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini masih. Oh udah bukan. Oke. Nggak sulit kan? Nggak sulit. Ya. Kita pernah nanya soal stand up underrated menurut lo. Iya betul.
kalau lo lihat itu ada yang komen. Oh nggak merhatiin. Banyak yang komen. Kalau yang overrated siapa dong? Overrated? Maksudnya berlebihan ya? Maksudnya terlalu iya, banyak iya. over. Gue sih. Menurut gue tuh komedian overrated. Gak usah terlalu berlebihan lah. Ya, Panjinya udah nggak ada juga di Indonesia. Udah tinggalkan Panji, tonton yang lain gitu. Overrated Panji tuh. Capek. Panji udah bikin 9 sekarang tahun berapa? 2023. 2011 berarti 12 tahun ya. Gue udah bikin 9 pertunjukan spesial dalam 12 tahun. Membosankan Panji itu. Udah tinggalin aja dia overrated. Ada banyak komika-komika yang keren. Lu bisa cari dan mereka akan menghibur lu. Panji overrated. Karena nggak lucu dia. Dia cuma pintar jualan. terus netizen jujur ada yang ngomong ya Panji overrated. Nah itu benar dia. Dia benar sekali. Panji overrated. Berhenti Anda nonton Panji. Oke. Tadi lu bilang lu udah 12 tahun 9 stand up. Ya, stand up comedy special. Yang tadi lu pernah ngerasa capek? Capek sih capek sebenarnya. Langsung tidur. Anda capek nggak? Capek. Kalau capek sih capek. Ada rasa capeknya. Nggak wajar gue kalau gue nggak capek. Capek apa bosan sih pertanyaannya? Maksud lu sebenarnya? Maksud sebenarnya bosan atau capek? Kalau bosan tidak. Capek. Oh, kalau capek iya. Capek iya, capek sekali. Capek sekali. Apalagi kan saya sudah tidak muda. Umur saya 44 loh. Masih olahraga? Masih. Kemarin habis main bola. Besok jam 6 mau main basket. Tapi ya itu kan usaha gue untuk membuat diri gue fit. Idola gue tuh Yosi. Yosi Mokalu. Usianya 50 tahun tapi main basketnya kayak umur 21. Gue pengen kalau udah 50 tahun tuh kayak dia. Masih fit, masih oke. Masih stand up. Iya, tapi terus dia baby face ya. Saya tidak bisa mencapai. Titik itu. Iya, Yosi muda banget umurnya. Lu pernah ngeliat Yosi Mokalu gak sih? Yosi Project Pop ya? Iya, muda banget kan. Iya, suami istri tuh. Dua-duanya kayaknya mereka berdua vampir deh. Ini nggak ada tua-tuanya. Tapi kalau ditanya capek sekali. Capek. Lu pernah nulis juga di panji.com. Siapa yang baca panji.com? Gak ada orang baca panji.com zaman sekarang. Kata siapa? Ya kan, Anda mungkin untuk riset. Tapi gue udah nggak pernah sentuh tuh panji.com. Gue bilang apa di situ? Kadang menjadi seorang Panji bisa teramat melelahkan. Jadi lo akan menggali minyak yang lain, tapi kadang minyak itu juga bisa lo temukan. Gue suka tapi ketika lo menulis di akhir lo tuh selalu menyediakan satu ruang. Harusnya saya sedang sibuk menggali, mencari minyak. Harusnya saya tidak menulis ini. Ya, lagi istirahat. Ya, gue nggak tahu tuh kayaknya Gemini gue lagi galau. Tapi gue sih ya memang capek, tapi nggak ada yang mau tahu. Ngerti maksud gue? Jadi nggak ada yang peduli gue capek atau enggak. Dan nggak harus peduli juga. Mereka nggak perlu tahu gue capek, nggak sakit, nggak sedih atau nggak perlu tahu gitu. Gue punya tanggung jawab yang mesti gue lakuin aja. Gue bisa nyari waktu untuk istirahat. Kadang istirahat gue bukan istirahat beneran. Artinya misalnya gini, gue capek banget tur stand up, terus gue ngedirect film selama 90 hari. Bisa jadi itu istirahat walaupun sebenarnya bangun pagi dan segala macam. Tapi itu istirahatnya gue dari stand up gitu. Secara hati keisi penuh, walaupun secara tubuh mungkin lelah gitu. Tapi buat gue sih yang penting hatinya penuh aja, biar hatinya yang nyeret badannya kemana-mana. Di sisi lain gue tahu gue tetap harus hati-hati sama badan gue. Tapi itulah kenapa gue jaga makan, tetap olahraga, jaga tidur dan lain-lain. Tapi kalau ditanya capek sih, capek. Tapi tidak pernah bosan. Bosan sih enggak, untungnya. Karena gue banyak kegiatan. Banyak yang suka nanya gini, kalau nggak bosan, apa pernah bosan? Gue sering kegiatan, salah satunya kayak gitu, habis stand up, terus ngedirect film, terus udah gitu balik lagi, seger lagi, dan seterusnya. Jadi bosan sih tidak. Capek, saya tentu sering capek. Makanya saya butuh kopi. Ada yang mau endorse kopi? Tolong. Ya itu dia. Kopi. Ya saya perhatiin tadi. Ya kan kayak lo. Kok saya, guys itu dikasih kopi, dikasih air zam-zam guys. Mentang-mentang gue Islami dikasih air zam-zam, subhanallah. Oke, abis ini kita ngopi. Enggak, malu saya. Terima kasih Panji. Sama-sama, terima kasih banyak. Sangat. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya tersanjung. Saya ngeliat di sini banyak idola-idola saya. Mamat Al-Katiri
datang ke sini, saya harus datang ke sini. Semoga tidak capek. Atau kalaupun capek bisa istirahat. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.